Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ika Atikah selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang beranggota yang pertama Sri Naif Sumiati dengan NIM 201120044, yang kedua Solehatun Nisa 201120065 dan Hilya Mufariha 201120075. Langsung saja kepada materinya. Untuk pembacaan materi yang pertama akan dibacakan oleh Sri Naif Sumiati, yang kedua Hilya Fariha, dan yang ketiga Solihatun Nisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya Sri Naif Sumiati akan memaparkan pengertian dari sita jaminan. Sita jaminan atau konservator bisleg merupakan tindakan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya suatu putusan perdata. Putusan perdata itu dapat berupa memakai atau menjual barang di debitur yang disitanya. Sita jaminan adalah sita barang yang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Hukum acara perdata mengatur mengenai sita jaminan atau konservator bisleg merupakan ketentuan yang mengatur sita jaminan diatur pada pasal 227 JO, pasal 197 HIR, atau pasal 261 JO, pasal 206 RBG, diatur pada pasal 227 ayat 1 HIR. Konservator bisleg atau sita jaminan dalam ranah hukum acara perdata memiliki perbedaan konsep dengan penyitaan dalam ranah hukum acara pidana. Adapun benda yang dapat dikenakan sita dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pidana atau disebut juga instrumenta delicti. Yang kedua, benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindakan pidana atau disebut juga corpoda delicti. Yang ketiga, benda-benda lain yang tidak secara langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian. Yang keempat, barang bukti pengganti, misalnya objek yang dicuri adalah uang. Kemudian, dengan uang tersebut membeli sebuah mobil. Dalam hal itu, mobil tersebut disita untuk dijadikan barang bukti pengganti. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, saya Hilya Fariha akan menyampaikan materi tentang makna sita jaminan. Apa itu makna sita jaminan? Makna sita jaminan adalah sita persamaan permohonan sita jaminan terhadap sita barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya atau dalam hutang piutang. Sita jaminan mempunyai tujuan yang dimana tujuan tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, agar gugatan tidak ilusoir. Tujuan utama dari penyitaan adalah agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, penghibahan, atau sebagainya, maupun tidak dibebani dengan sewa menyewa atau digunakan pihak ketiga. Karenanya gugatan penggugat menjadi tidak ilusoir atau tidak hampa. Yang kedua yaitu objek eksekusi sudah pasti. Pada saat permohonan disita diajukan, penggugat harus menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang akan disita, misalnya seperti letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya. Untuk selanjutnya itu macam-macam sita jaminan. Yang pertama, sita jaminan terhadap barang milik tergugat atau biasa disebut juga konservatoire bisleg. Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat. Yang disita adalah barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik tergugat. Apabila yang disita adalah sebuah tanah, maka harus dilihat terlebih dahulu tanahnya dengan saksama bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas dan beserta batas-batasnya yang harus disebutkan dengan jelas. Yang kedua yaitu sita jaminan terhadap barang milik penggugat atau biasa disebut juga refindastoir bisleg.
Sita Revinda Stoir Beslak adalah penyitaan atas barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, atau Revinda Stoir. Revinda Stoir berasal dari kata Revindisatoir yang berarti meminta kembali barang kembali miliknya. Barang yang dimohon agar disita harus disebutkan dalam surat gugatan atau permohonan tersendiri secara jelas dan terperinci. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh kawan saya. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan sita conservature, sita revindicature, dan sita marital. Yang pertama, conservature beslak atau sita jaminan. Sita conservature merupakan sita jaminan terhadap barang milik debitur atau tergugat. Sita conservature merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada pengadilan, yaitu berupa penjaminan agar dilaksanakannya putusan perdata dengan cara membekukan barang milik tergugat. Penjelasan tentang apa itu sita jaminan dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri dari sita jaminan, yaitu pertama, sita jaminan diletakkan atas harta yang disengketakan status pemiliknya atau terhadap harta kekayaan tergugat dalam sengketa utang piutang atau juga dalam sengketa dan tuntutan ganti rugi. Kemudian yang kedua, objek sita jaminan itu bisa meliputi barang yang bergerak atau tidak bergerak, dapat dilaksanakan terhadap yang berwujud dan tidak berwujud, dan lain-lainnya. Kemudian revindicature beslak atau sita revindikasi. Revindicature beslak adalah penyitaan terhadap barang bergerak milik penggugat yang berada di bawah penguasaan tergugat. Gugatan diajukan untuk memperoleh kembali hak atas barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat. Barang yang dimohon agar disita harus disebutkan dalam surat gugatan secara jelas dan rinci dengan menyebutkan ciri-cirinya. Kemudian yang terakhir, marital beslak atau sita atas harta perkawinan. Sita marital diatur dalam pasal 823A RV. Sita marital bukanlah untuk menjamin suatu tagihan hutang atau penyerahan barang atau karena perbuatan melawan hukum, melainkan menjaminkan agar harta kekayaan dalam perkawinan tidak dijual atau dialihkan kepada pihak lain. Sita marital fungsinya untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.